Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan berbagi cara menggunakan simulasi software dari Unisim Design. Di sini saya memiliki sebuah soal. Jadi suatu industri memiliki hasilnya ini dari absorber. Absorber itu melarutkan gas isobuten dengan pelarutnya itu TBA atau terbutanol. Nah, di mana terbutanol ini bercampur dengan air dengan data tabel sebagai berikut. Nah, di sini sudah mendapatkan nilai umpan yang akan masuk ke dalam alatnya. Untuk alatnya ini kita memurnikan menggunakan kolom destilasi. Oke, di sini sudah ada senyawanya, itu ada isobuten, terbutanol, dan water atau air. Untuk masing-masing umpannya sudah didapatkan nilainya sebagai berikut beserta dengan fraksi molnya. Untuk itu langsung buka Unisimnya, lalu klik file dan new, pilih cache. Lalu pada simulation base manager kita klik add, lalu kita masukkan komponen-komponennya. Komponen yang pertama adalah isobuten. Oke, ini. Lalu terbutanol. Lalu ada H2O. Lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke fluid package. Tab fluid package. Lalu klik add. Nah, di sini untuk menangani prosesnya kita menggunakan fluid package NRTL. Nah, NRTL ini adalah non-random to liquid. Jadi di mana model ini adalah model termodinamika yang digunakan untuk menghitung keseimbangan fasa, khususnya fasa cair-cair dan fasa cair uap. Biasanya pada sistem campuran cairan non-ideal, model ini biasanya itu sangat berguna untuk sistem campuran yang memiliki interaksi molekul yang kuat atau berbeda. Berbeda polaritasnya seperti air plus alkohol, lalu ada asam asetat plus air, lalu ada larutan elektronik organik. Langsung saja kita cari NRTL. Nah, ini dia. Oke, sudah. Kita close saja. Lalu kita enter simulation environment. Oke, sebentar. Sepertinya ada yang kurang. Untuk binary koefisiennya ini jangan lupa ya. Pilih unifact, lalu you know only-nya diklik ya. Yang ini ya. Ini kelewat. Ini adanya di fluid package, nanti ya, ini di fluid package, nanti ini klik aja. Tadi kan kita ada di sini setup, nanti kita pindah ke tab binary coefficient. Lalu kita klik ini. Nanti nilainya itu akan keluar sendiri. Untuk coefficient estimationnya pilih unifact VLA. Lalu kita keluar ya. Ini kita perbesar. Lalu kita ambil ini ya. Di sini ada icon-icon atau biasa disebut object plate. Ini kita klik aja nih, kita ambil terus ini. Lalu ini kita klik. Kita tunggu dulu. Oke, kita klik.
Nah, di sini kita masukkan datanya ya. Ini untuk streamnya kita namakan feed. Lalu untuk temperaturnya, itu temperatur masuknya yang ini ya, feed itu kalau di soal temperaturnya itu di 30 derajat. 30 derajat Celcius. Enter. Lalu untuk tekanannya itu ada di 1 atmosfer. Kita masukkan 1 atm atau 1 atmosfer. Lalu setelah itu kita bisa masukkan molar flow atau laju alir molar. Di sini sudah didapatkan, ini di 1000, masukkan di 1104,38. Lalu kita klik ini yang 1104,8, kita klik. Lalu untuk composition basisnya ini pilihnya ya di ini bagian mole fraction. Lalu kita masukkan nih masing-masing mole fraction setiap komponen. Untuk isobuten itu di 0,512. Lalu untuk terbutanolnya itu di 0,481, 0,481. Lalu untuk airnya di 0,007. Oke, totalnya sudah benar. 1, kita klik oke. Jika sudah oke, maka akan hijau seperti ini ya, dan ada tulisan oke. Ini kita close aja. Lalu kita pilih ya di object palette ini, kita pilih distillation column. Kita klik, kita taruh sini. Ini agak lama ya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Kita klik ya. Lalu kita klik di sini untuk inlet streamnya, kita hubungkan ke feed. Oke, sudah terhubung. Lalu untuk kondensor energi kita beri nama CE aja, nggak apa-apa deh, itu bebas masih untuk nama aja itu. Ini kita namakan R, kita tambahin aja deh R01, yang ini kita namain C01. Lalu untuk bagian ininya nih, kondensornya kita pilih total. Yang ini kita beri nama X atau beri nama destilat saja. Destilat. Ya, untuk ini kita beri nama bottom. Lalu untuk stack numberingnya, ini stack numbering untuk jumlah tray yang ada di dalam kolom destilasi. Untuk jumlah traynya itu ada 17 tray. Lalu untuk penomorannya itu dimulai, angka satunya dimulai dari bawah sampai ke atas. Lalu untuk bagian streamnya itu juga dirubah, inlet stacknya kita pilih di 17 main 17 TS. Jika sudah oke, kita klik next. Lalu kita masukkan kondisi operasi tekanan yang ada di kolom destilasi ini. Untuk kondensornya, di bagian kondensor itu di bagian destilatnya
Kondisi operasi tekanannya itu di 4,027 atmosfer. Lalu untuk condenser pressure dropnya kita nolkan saja. Nah untuk reboilernya, untuk tekanan di reboilernya itu kita masukkan di 3 atmosfer. Ini 3 atmosfer. Next, nah untuk temperaturnya, untuk bagian kondensor atasnya itu di 36. Ini juga optional top stack-nya, temperatur estimate-nya ini 36 juga. Lalu untuk opsional temperatur di pre-boiler itu kita masukkan di 50 derajat Celcius. Lalu kita klik next. Untuk refluxnya itu di 35,7896. Lalu untuk laju alir liquid rate-nya itu kita masukkan yang bagian enggak, nih masih kosong. Ini kita klik down dulu. Ini pressure-nya kayaknya ada yang terbalik ya. Ini kita ganti aja nih kondisi operasinya nih, karena kondisi operasi itu biasanya ya di bagian bawah kondensasi itu lebih besar daripada yang atas. Ini mungkin masih harus diubah lagi. Ini kita ambil saja samakan saja ya dulu ya, di 4 atm 4,027. Lalu kita masuk ke bagian monitor. Nah, di sini ada bagian specification. Untuk refractive ini sudah ditulis sekian. Nah, untuk distillate rate-nya ini bisa kita isi mau di angka berapa. Ini dalam perhitungan manual dari ini itu didapatkan di Excel-nya itu 500 ya. Excel jadi 562,24 kilomol per jam. Itu bagian laju alir molar yang ada di distilat. Nah, angka ini itu didapat dari perhitungan manual sebelumnya. Ini kita klik. Jika sudah ini kita centangnya, kita hapus. Nah, ini untuk simulasinya sudah berhasil. Nah kita bisa melihat hasil dari kolom destilasi ini, apa sih yang dihasilkan dari data-datanya. Mulai dari kondisinya di sini sudah didapatkan. Untuk fitnya kan sudah tetap, sudah seperti yang kita inputkan. Lalu untuk bagian bottomnya itu temperaturnya harusnya itu di 117,1 derajat Celcius dan tekanannya di 408 yaitu kilopascal atau setara dengan 4 atmosfer tadi itu. Lalu untuk molar flow-nya ini dapat di 542,15. Lalu untuk ini adalah massa laju air massanya
ini 39661 atau 39 ribuan. Ini adalah nilai-nilai dari molar entalpi, entropi, dan aliran panasnya. Lalu untuk bagian destilasi, temperatur atasnya itu mendapatkan 35,42. Ini kondisi hasil dari perhitungan dari Unisimnya. Untuk tekanannya tetap di 4 atmosfer. Lalu untuk laju alirnya yang tadi molar flow-nya kita kan masukkan di 562,23. Ini sesuai sudah kita hitung sebelumnya melalui perhitungan raca massa secara manual. Lalu di sini ada massa molarnya didapatkan di 31.579. Lalu setelah ini kita lanjut ke bagian komposisi. Nah, di komposisi sini ini adalah fraksi molnya dari tiap-tiap bagian dari input, bottom, dan destilat. Untuk isobutannya sendiri di bagian feednya tadi kan kita masukkan di 0,512. Untuk di bottomnya isobutan itu 0,011094. Untuk di bagian atasnya itu di 0,995105. Itu lebih besar karena isobuten ini kan memiliki titik didih yang rendah. Lalu untuk terbutanolnya di 0,48. Lalu untuk bagian bottomnya di 0,97 dan destilatnya 0,04374. Untuk H2O-nya atau air itu di 0,007. Lalu untuk bottomnya di 0,013. Lalu untuk bagian destilasinya itu nilainya itu 0,00521. Nah, dari nilai sini kita menyimpulkan bahwa isobuten itu karena dia memiliki titik didih yang rendah, maka dari itu bagian fraksi mol di bagian destilasi nilainya besar karena ketika dipanaskan dia akan menguap terlebih dahulu daripada terbutanol dan H2O. Kenapa? Karena dua senyawa ini memiliki titik didih yang tinggi. Jadi butuh energi banyak untuk bisa mendidihkannya. Tetapi kan di sini konteksnya kita menginginkan produk isobutennya saja untuk dimurnikan. Maka dapatlah nilainya seperti ini dengan kondisi operasi yang didapatkan dari hasil perhitungan Unisim adalah seperti ini. Kita juga bisa lihat-lihat ke bagian yang lain. Ini parameternya. Ya, bagian rating ini lebih ke ukuran alatnya sih. Ini untuk bagian traynya, diameternya itu ya kalau menghitung ya untuk kebutuhan traynya itu di 1,5 meter, itu diameternya aja. Untuk traynya itu di 0,5, itu jaraknya itu. Ini volume traynya. Terus ini ada vessel, volumenya untuk reboiler itu 2 kubik ya, sama dengan kondensor. Terus equipmentnya kosong, pressure drop, performance-nya sudah cukup sini sih, hasilnya juga sudah oke. Jadi di sini kita bisa mendapatkan ya kondisi aktual berdasarkan perhitungan dari Unisim ini. Nah, ini hasilnya itu seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya bila ada sesuatu yang mungkin memang kurang tepat atau apa, mungkin bisa berbagi koreksi dengan saya, bisa memberikan masukan dan
memberikan misalkan ada penjelasan yang memang belum tepat, mungkin bisa dibantu menjelaskan melalui kolom komentar di bawah ini. Pokoknya mungkin itu saja. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk semua. Terima kasih.